Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita akan melakukan general reading ya. Tema kita kali ini adalah tugasmu di bumi. Apa sebenarnya tugasmu di bumi ya? Ini adalah pembacaan umum, bisa resonate bisa tidak ya. Bisa terbalik-balik juga atau vice versa energinya begitu ya. Tentang tugasmu berada di bumi. Jadi kita tidak terlahir tanpa alasan gitu ya. Apalagi untukmu yang dibekali dengan kelebihan, berbagai kelebihan, pasti ada tugas tertentu ya. Kita melakukan bacaan umum ya. Oke. Kita akan lihat kartu pertama. Tugasmu di bumi. Untuk apa kamu terlahir di bumi? Di sini sepertinya kamu menjadi penyelamat ya. Kamu menjadi penyelamat umat ya. Bahasanya keren. Kamu menjadi penyelamat banyak orang. Jadi orang-orang banyak membutuhkanmu. Ini terutama tentang nasihat. Ya, jadi mungkin beberapa di antaramu ini adalah mungkin konsultan, mungkin orang-orang yang ada di ranah religi begitu ya, atau kiai atau pendeta atau apa begitu, ustazah ya, atau ustadz begitu, atau engkau ahli di bidang spiritual yang banyak orang datang padamu begitu ya untuk meminta nasihat ini ya. Oke, kartu pertama. Oke, kita akan lanjut. Tugasmu di bumi masih berhubungan dengan perasaan, rasa ya. Ini tentang rasa. Jadi sepertinya di sini beberapa di antaramu ada yang memang untuk penyembuhan ya, mental healing, karena ini keperasaan ya. Jadi mungkin kamu punya trauma-trauma tertentu baik di masa lalu ya, di kehidupan yang dulu yang terbawa sampai hari ini. Jadi kamu terlahir kembali untuk healing atau penyembuhan. Sembuhkanlah dirimu jika kamu mempunyai luka batin. Kemudian selesaikan tugasmu di bumi, dan ketika selesai kamu akan mengemban tugas-tugas yang lain, tentu saja yang ya tidak jauh-jauh dari tugasmu yang satu ini ya. Kamu akan menjadi penyembuh mungkin bagi orang-orang yang mengalami luka batin juga, yang pernah tersakiti, yang mengalami trauma ya. Jadi kamu adalah orang-orang yang lahir ke bumi untuk menjadi penyembuh trauma batin, hal-hal yang berhubungan dengan hati, perasaan begitu ya. Oke, lanjut. Apa tugasmu di bumi ya? Di sini ada, wah, ini orang-orang yang berhubungan dengan peperangan, bisa dengan peperangan, pertarungan, atau apa ya, hubungannya dengan banyak orang. Banyak orang ini tidak harus berperang ya kalau zaman dulu. Ini artis masuk ke sini menghibur orang. Jadi kamu ini bakat menjadi orang-orang terkenal karena kamu memang terlahir ke bumi ini untuk menghibur orang, untuk menjadi orang yang dikenal orang. Kalau dihubungkan dengan kartu-kartu sebelumnya, misalkan kamu seorang penasehat ya, seorang apa tadi yang saya bilang tadi itu ya, ahli spiritual atau kiai atau pendeta atau apa ya, kemudian menjadi penyembuh di sini. Nah,
ini kalian menjadi orang-orang yang dikenal banyak orang. Kalian bakat untuk menjadi orang yang terkenal dan memang lahir ke bumi dengan misi itu, ya. Oke, apa tugasmu di bumi? Oke, baiklah. Di sini kamu adalah penyeimbang. Wah, keren. Penyeimbang. Orang-orang yang berada pada vibrasi ini, penyeimbang ini, mereka adalah orang-orang yang tentu saja harus netral. Jika masih memihak salah satu, ya tidak bisa seimbang, tidak bisa adil. Jadi kalian adalah penyeimbang. Jadi kalian itu sudah tidak ada di makom baik atau buruk. Kalian sudah harus melampaui baik dan buruk. Kalian sudah berada di atasnya. Jadi kamu tidak memandang hal buruk itu sebuah keburukan dan hal baik itu sebuah kebaikan. Kalian sudah memandang baik dan buruk itu adalah ilahi. Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kamu berada di tengah, kamu sudah netral. Ini berarti juga energimu itu energi murni. Energi murni akan diputari atau dilingkari oleh energi lain, baik dan buruk. Jadi kamu tidak hanya yang baik-baik saja yang datang padamu, yang buruk-buruk juga datang padamu. Tapi kamu tidak memihak, kamu sudah berada di tengah. Kamu sudah sangat spiritual, kamu sudah sangat ilahiyah. Ya, ibarat yin dan yang, begitu ya. Keseimbangan. Kamu berada di sana. Oke, lanjut. Apa tugasmu di bumi? Ada. Ini seperti pernah saya katakan sebelum-sebelumnya, ya, di beberapa video, bahwa kalian itu datang ke bumi. Ada yang memang punya tugas untuk bersenang-senang. Ya. Sepertinya mungkin aneh bagi orang-orang yang orang-orang umum, orang awam maksudnya begitu. Tapi bagi kalian yang mengenal dunia spiritual, kalian yang mengenal misi jiwa, ada orang-orang tertentu yang memang lahir untuk ini. Ya, mereka memang untuk bersenang-senang. Artinya mereka bersenang-senang itu bukan hal-hal yang negatif maksudnya. Misalkan mereka melakukan perjalanan keliling dunia, ya biasanya mereka dicukupi. Biasanya mereka orang-orang yang terhubung dengan keberlimpahan. Walaupun tidak harus punya uang banyak baru dia berkeliling dunia misalkan, akan selalu ada cara yang memperjalankan mereka untuk keliling dunia. Ini misal, ya, misi jiwa mereka itu untuk menikmati bumi begitu. Mereka terlahir kembali untuk menikmati bumi. Biasanya ini adalah orang-orang yang dulunya karma-karmanya sudah lunas untuk dibayar. Jadi mereka ketika lahir kembali, ya mereka untuk bersenang-senang. Ya, untuk kembali lagi ke bumi, untuk merasakan keindahan bumi. Karena bagi sebagian orang bumi itu sangat indah. Bagi entitas-entitas lain bumi itu indah. Ya. Oke. Lanjut, apa tugasmu di bumi? Kenapa kamu terlahir di bumi? Begitu ya. Ada sering pertanyaan yang seperti itu. Oke, di sini sepertinya ya kalian ini sepertinya ingin menciptakan peradaban. Wah, ini bahasanya terlalu tinggi ya, peradaban. Menciptakan peradaban. Apa maksudnya? Jadi beberapa di antara kalian ya, ini ada loh yang kalian itu punya tugas atau punya misi jiwa untuk bisa memperbaiki peradaban, menciptakan peradaban baru. Karena peradaban-peradaban yang ada ya, ini seringkali butuh pembaharuan, mungkin begitu ya. Kalian ada untuk menyempurnakan, ada yang memang berproses mulai dari nol menciptakan peradaban baru.
menciptakan sebuah apa ya, bisa dibilang tempat baru ya. Kalian benar-benar mulai dari nol, membangun dari bawah. Mungkin begitu, seperti filosofi Semar itu ya. Mungkin kalian ada yang beberapa di antara kalian yang berada di vibrasinya Eyang Semar, suka membangun dari bawah ya, membangun dari bawah, kemudian ya menciptakan peradaban tentu yang lebih baik, tentu saja begitu ya. Oke, lanjut. Apa tugasmu di bumi? Ada Queen of Pentacle. Sepertinya kalian ada yang memang dianugerahi rezeki yang besar. Kalian gampang cari duitnya. Kalian orang-orang yang memang ditunjuk atau mempunyai tugas untuk membawa harta benda yang tujuannya agar bermanfaat bagi sesama. Karena apa ya, materi ini ya memang butuhnya di alam dunia, di alam materi. Di alam lain sudah beda lagi. Materi ini akan diubah menjadi energi. Ya di sana namanya juga uang, ya. Di alam para leluhur menyebutnya juga uang. Di sini ya uang, cuman beda bentuknya. Jadi kalimat tidak ada yang gratis itu dimanapun di jagat raya ini, ya tidak ada yang gratis memang. Semuanya memang membutuhkan pengorbanan, seperti kalimat Jawa jer basuki mawa beyo. Itu karenanya ada. Kemudian menjadi apa itu ya, moto-moto di dalam dunia pendidikan begitu. Jadi paham ya, yang tadi beberapa di antaramu ada yang memang dititipi harta. Orang-orang ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang amanah biasanya. Jadi kekayaannya dia itu ya untuk kemanfaatan sebesar-besarnya untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri sepertinya dia biasa saja. Dia merasa cukup. Walaupun godaannya banyak ya. Wah, godaan uang itu luar biasa mengerikan. Saya termasuk orang yang takut menuju jijik kalau berhubungan dengan itu. Saya baunya uang itu mual. Tidak tahu kenapa. Jadi uang adalah fasilitas ya, fasilitas yang bisa kamu gunakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya untuk sesamamu, begitu ya. Sesamamu bukan hanya manusia, mungkin hewan, tumbuhan, begitu juga. Oke. Kemudian ini ada Seven of Pentacle. Di sini ini sepertinya kamu punya misi jiwa. Kamu punya misi jiwa. Oh, seperti mirip-mirip dengan saya kalau yang ini ya. Ini mirip saya. Kalian adalah orang-orang yang ditugaskan untuk membuat bibit-bibit unggul, melahirkan bibit-bibit unggul, ya. Ini tugas yang menurut saya tidak mudah. Mungkin banyak orang menyukainya, katanya ya begitulah ya, tapi bagi saya bukan hal yang mudah ya, karena para leluhur dan semesta mempertanyakan bagaimana dengan tugasmu membentuk bibit-bibit unggul. Saya menjawab, ya lumayanlah begitu. Saya tidak menjawab kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh anak-anak saya, karena saya punya 5 orang anak kandung, laki-laki semua. Lumayan, semua memiliki bakat alamiah dari semesta, ya, bakat spiritual yang lumayan. Ya lumayan, saya bilang lumayan, mending lah. Saya tidak mau membesar-besarkan itu karena saya tidak mau melebihi dari ekspektasi kemudian saya kecewa. Saya bilangnya ya lumayan lah begitu, tidak terlalu mengecewakan. Saya bilang begitu ketika para leluhur bertanya tentang tugas saya untuk mencetak bibit unggul. Karena yang saya cetak bukan hanya anak-anak kandung ya, ini tadi saya ceritakan anak-anak kandung, dan saya punya banyak anak angkat yang
saya merasa tidak satupun berhasil mendidik. Ya begitu ya, makanya saya tidak pernah berhayal atau berekspektasi lebih, begitulah. Oke, lanjut. Misi jiwamu. Wah, sepertinya kamu mau menumpas kejahatan ini ya. Kamu lahir ke dunia dengan tugas menjadi penumpas kejahatan. Wah, ngeri sekali ya. Orang-orang seperti ini biasanya ahli strategi. Wah, keren. Tapi saya takut dengan orang-orang seperti itu ya. Kalimatnya itu penuh jebakan ya. Kalian di sini yang nonton ini mungkin ada yang seperti itu. Sangat bertolak belakang dan kepribadian saya. Karena saya mengenal dekat orang tipe ini. Jadi setiap apa yang dia katakan penuh dengan jebakan. Tapi dia orang yang luar biasa karena memang punya misi jiwa untuk menumpas kejahatan ya. Dia akan menggiring dengan kalimat, dia akan menggiring dengan kalau orang-orang seperti saya sulit untuk melakukan itu. Tapi saya merasakan karena saya kenal dengan beliau yang saya maksud tipe seperti ini sudah lebih dari 10 tahunan. Jadi akhirnya saya mempelajarinya. Oh, jadi begini ya. Beliau salah satu guru saya malah ya. Saya yang tidak suka tirakat zaman itu, beliau bisa membuat saya mau tirakat ya, walaupun dibohong-bohongi, ditipu-tipu ya, mungkin karena tujuannya baik, mungkin begitu. Tapi kalau saya tahu bahwa saya sedang dibohongi ya, waktu itu saya tidak mau tirakat karena saya tidak peduli mau menjadi sakti kah apakah, saya tidak mau, menolak sekali saya waktu itu. Tapi beliau membimbing saya sampai saya banyak melakukan perubahan ya. Akhirnya totalitas terjun di dunia spiritual. Oke. Kembali ke ini, kalian ya yang mempunyai misi jiwa ini adalah orang-orang yang ahli strategi, bicaranya sangat berbahaya, pikirannya juga luar biasa ya, pasti orang cerdas. Kemudian fisiknya juga kuat, apalagi tangguhnya luar biasa ya, liciknya juga luar biasa ya. Tapi licikmu ini adalah milik semesta yang kamu tujukan untuk semesta, bukan untuk membohongi orang-orang yang tidak semestinya, karena sudah ada SOP-nya dari sana. Kalian sudah punya SOP itu. Tapi sangat berbahaya tipe-tipe orang seperti ini ya. Berbahaya tapi sangat dibutuhkan, begitu ya guys. Oke, lanjut. Tentang tugasmu di bumi. Sebenarnya saya ingin banyak loh menceritakan tentang ini. Ya nanti saja kapan-kapan. Ini ada, wah, kalian ada yang punya tugas yang berhubungan dengan rumah tangga, apalagi rumah tangga, rumah keluarga, apa maksudnya menjadi rumah bagi orang lain ya. Kalian banyak dibutuhkan orang untuk tempat curhat, tempat berteduh. Orang-orang yang tidak punya rumah kalian tampung, ada yang seperti itu. Kalian sebagai rumah begitu ya. Wah, luar biasa ya. Misi jiwa kalian ini mantap jiwa ya. Tapi dari semua ini saya tertarik dengan yang ini ya. Wah, itu apa? The warrior ya. Wah, walaupun saya tidak mampu ke sana ya. Tapi sepertinya kok tangguh begitu ya. Wah, ini sulit loh. Tugas yang berat karena harus orang-orang yang berkualitas ya. Oke, kalian semua yang di sini harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas, kalian tidak bisa menjalankan tugas ya, melahirkan anak. Kalian pasti bibit unggul. Kalian orang dititipi uang, kalian pasti orang-orang yang diuji kejujurannya. Ini ngeri semua ini loh, tugas-tugas kalian yang nonton di sini loh ya. Mungkin kalian ada yang belum tahu ya, ini sebagai referensi ya. Sekali lagi ini bukan sebuah kemutlakan ya. Oke, ada King of Wands. Wah, kalian ada yang
bertugas di bumi ini sebagai pemimpin, pembawa tongkat komando. Wah, berat juga ya. Membawa tongkat komando ini tentu saja harus menjadi pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang beradab begitu ya. Karena banyak pemimpin kita saat ini yang ya tidak adil, ya tidak beradab begitu ya. Ya, begitulah. Oh iya, kalian ini didampingi naga di sisi kanan. Ngeri sekali ya. Di sisi kanan. Ada naga yang sangat besar. Ya, ngeri saya. Oke, lanjut. Apa tugas kalian di bumi? Tadi ini sudah ya, jadi pemimpin ya. Kalian jadi pemimpin baik di komunitas kecil sampai komunitas besar. Dari mungkin ketua RT sampai menjadi presiden di tingkat tertinggi, atau mungkin jadi pejabat-pejabat apa. Paling tidak kalian akan menjadi pemimpin bagi keluargamu. Menjadi pemimpin bagi keluarga, banyak yang tidak bisa ya, banyak yang gagal ya. Jadi menjadi pemimpin bukan hal yang mudah, tapi saya heran kenapa jadi rebutan, padahal tanggung jawabnya juga tidak mudah. Nah, itu yang bikin saya heran. Oke, lanjut. Di sini ada Jasmine. Di sini kalian ada yang punya misi jiwa, atau kalian itu punya tugas untuk menolong jiwa-jiwa yang kelam. Aduh, gimana itu kalimat jiwa-jiwa yang kelam? Jadi gini, beberapa orang atau banyak orang hari ini setelah kematiannya tidak menemukan tempat kembali. Istilah bahasanya gentayangan ya. Mereka tidak tahu jalan untuk pulang, sehingga mereka ini bisa dibilang jiwa-jiwa yang penasaran. Kalian ada yang punya tugas untuk menolong orang-orang itu, membukakan pintu agar mereka kembali kepada alam yang seharusnya ya. Begitu. Hebat-hebat ya. Ini udah berapa kartunya tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 12. Kita tambah 2 lagi ya. Saya suka angka 4. Angka 4 adalah angka Ascended Master. Itu berarti kalian yang nonton ini kebanyakan adalah orang-orang yang dinaungi para dewan welas asih ya. Dewan welas asih itu ada Ibu Maria, Siti Maryam kalau di Islam ya, Bunda Maria, kemudian Yesus atau Nabi Isa, kemudian ada Dewi Kuan Yin, ada Ibu Ratu Pantai Selatan, dan banyak Ascended Master. Orang-orang yang welas asih berada di frekuensi itu ya. Ini juga tepat sekali dengan warnanya ya. Ya, welas asih itu dilambangkan dengan warna hijau. Oke. Lanjut di sini. Kalian ya, tugas kalian di bumi ini ada yang pembawa kabar loh ya. Kalian penyampai. Keren ya. Kalian penyampai pesan dari semesta, pesan dari leluhur gitu ya. Dan kalian dibekali oleh keilmuan-keilmuan yang cukup tinggi. Keren ya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih tentu saja, membawa kabar. Misalkan ya, pembacaan kartu tarot juga termasuk pembawa kabar ya, pembawa pesan. Dan banyak pembawa pesan, tidak hanya pembaca tarot. Kalian yang menyukai menulis hal-hal yang bijak, yang sesuai dengan yang kamu lakukan. Jadi banyak orang menulis tapi hanya bisa menulis tapi tidak melakukannya, tidak mampu melakukannya, hanya teori. Banyak yang seperti itu. Tapi kamu tidak. Kamu orang yang menyampaikan tapi juga bertindak. Bagus ya, keren. Kita ambil satu kartu lagi. Ini kenapa kamu ya, ini yang terlahir saat ini mempunyai tugas untuk bertemu dengan mungkin jodoh sejati ya. Kamu banyak terluka di kehidupan yang dulu, banyak perjalanan cintamu yang belum sampai finish ya, belum bertemu belahan jiwamu ya, minimal belahan jiwa atau soulmate.
untuk bertemu twin flame, luar biasa lagi kalau memang bisa. Karena energi sayangku, karena energi twin flame ini harus sudah melewati banyak banyak pelajaran yang membuat mereka matang secara spiritual. Dan ini menurut menurut saya mereka yang bisa bertemu twin flame-nya ini harus sudah ada di frekuensi minimal 500 Hz. Ini frekuensi yang tinggi, yaitu frekuensi cinta tanpa syarat. Ketika kalian sudah mempunyai cinta tanpa syarat atau unconditional love, ini berarti kalian sudah waktunya union, bertemu dengan twin flame, jodoh sejatimu. Minimal kamu bertemu dengan soulmate, ini sudah bagus, ya. Jadi pertumbuhan jiwamu yang sudah berkali-kali terlahir kembali, yang hubungannya dengan pertemuan dengan kembaran jiwamu atau mungkin jodoh sejatimu, ini itu akan bisa terjadi ketika kamu sudah berada di level cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat adalah cinta yang tulus katanya, kemurnian cinta, apalagi seperti cintanya seorang ibu kepada anaknya, hanya memberi tak harap kembali. Ya, cinta unconditional love ini luar biasa. Kapan-kapan kita akan membahasnya. Ya, ini sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Dan kalian jika mau konsultasi private ya, ada nomor saya di setiap video ya, di deskripsi ataupun di caption. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sayang selalu untukmu. Bye bye.